Shalom, bagaimana kabarnya? Masih percaya sama Tuhan? Jangan sampai nggak percaya ya. Ya, pagi ini pagi setengah siang ya. Kita akan belajar mengenai sesuatu ya. Sesuatu hal ini sederhana, tapi disadari atau enggak, hal ini itu selalu ada di dalam kita. Selalu ada di setiap kita. Setiap kita kecil, besar, tua, muda, gemuk, kurus, siapapun pasti pernah mengalami hal ini yang kita akan bahas pagi hari ini. Ya, saya minta PPT aja nih. Nah, ya, jadi kalau saya tulis di sini ada rumput tetangga. Nah, kira-kira terusannya apa Bapak Ibu? Saya sengaja cuma kasih titik-titik ini. Kira-kira ini dilanjutkan dengan apa? Rumput tetangga lebih hijau. Ya, karena di rumah saya itu depannya nggak ada rumput, paving stone. Ya, jadi rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Ya, ini kan biasa ya, dengar ya, pernah dengar biasa ya kita dengar ya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira di balik ini semua, di balik rumput tetangga lebih hijau daripada rumputku atau apapun, kira-kira perasaan apa di balik ini, Bapak Ibu? Apa? Iri, iya. Setuju Bapak Ibu? Ada perasaan iri hati. Kalau kita itu sampai ngomong rumput tetangga itu lebih hijau dari rumputku. Jadi itu ada iri hati di dalam situ. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas tentang yang namanya iri hati. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa iri hati ini pasti pernah kita alami. Amin. Setuju? Wah Pak Joko muanduknya paling buan. Iya gitu. Kapan terakhir iri hati Pak? Ya, jadi kita akan membahas tentang iri hati. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini ada 7 dosa yang paling mematikan. Dan itu jangan sampai kita lakukan. Saya ulangi, di dalam hidup kita ini ada 7 dosa, jenis dosa yang paling mematikan. Nanti Bapak Ibu boleh catat, boleh foto, itu jangan pernah dilakukan. Dan iri hati itu termasuk 3 besar di antaranya. Ada PPT itu. Next. Ya, ini 7 dosa yang paling mematikan. Boleh dicatat, boleh dihafalkan. Dan percayalah saya kalau kita pegang ini terus, kita tidak akan masuk surga. Ya, 7 dosa yang paling mematikan. Yang pertama apa? Sombong. Yang kedua apa? Serakah. Yang ketiga, iri hati. Ya ini top 3. Jadi 3 besar. Yang keempat apa? Hawa nafsu. Hati-hati kepada kaum hawa. Karena kan tidak ada Adam nafsu, kan tidak ada ya. Pak Joko tidak ada ya Adam nafsu ya. Tidak ada. Hawa yang nafsu Pak ya. Hawa. Dari dulu hawa mesti gitu. Yang kelima, rakus. Rakus ini berbicara tentang makanan ya Bapak Ibu. Makanan. Hati-hati. Makanan bisa membawa kita berantakan. Yang keenam, kemarahan. Yang ketujuh, kemalasan. Hati-hati dengan 7 ini. Sungguh-sungguh serius ini. Kemarin waktu saya sampaikan ini di tempat lain, ada yang nyeletuk. Kenapa kok enggak ada bohong Pak gitu? Bukankah bohong itu juga berdosa, berbahaya?
Saya mau katakan gini, orang kalau bohong itu biasanya karena apa? Karena apa? Karena takut, betul. Karena terancam. Karena dia punya keinginan misalnya sesuatu, dia pasti bohong. Tapi kalau misalnya dia hidupnya mulai tenang, enggak ada apa-apa, bohongnya jalan atau enggak? Enggak, berhenti. Maka dari itu it's okay, bukan saya ngomong berarti bohong itu enggak apa-apa ya, enggak, tapi itu enggak seberapa berbahaya. Tapi kalau yang namanya sombong, ini terus ada. Mulai yang kaya, sombong. Yang setengah kaya, sombong. Yang miskin pun, sombong. Sekarang saya ngomong serakah. Banyak orang yang ngomong, oh serakah itu kalau miskin Pak. Saya tanya, kira-kira orang semakin kaya serakahnya hilang atau enggak? Tambah nemen. Oh Pak Joko semangat tambah. Oh tambah serakah Pak ya, ngalami Pak Joko ini kaya soalnya. Semakin kaya semakin serakah Pak ya. Ya. Jadi itu kenapa? Kenapa kok bohong itu enggak masuk di sini? Ya. Karena dia bisa hilang gitu. Tapi kalau ini semua, ini laten. Laten itu artinya tetap ada terus. Enggak bisa dihilangkan. Kita nanti mau bahas bahwa ini semua termasuk iri hati yang kita bahas iri hati itu enggak bisa dihilangkan. Yang bisa itu disingkirkan terus setiap hari, setiap saat. Disingkirkan. Dengan apa? Dengan rasa cukup dan ucapan syukur. Itu terus disingkirkan. Tapi kalau ucapan syukur dan rasa cukup itu terhenti misalnya, mandek, dia keluar lagi. Ya, dia enggak bisa mati. Ya. Saya ulangi, enggak bisa dihilangkan. Yang bisa itu tetap setiap hari, setiap saat disingkirkan terus. Baru dia minggir. Ya. Jadi ini tugas seumur hidup. Katakan kanan kirinya, tugas seumur hidup. Oh itu, Pak Joko ngomong sama tembok itu, kanannya itu Pak. Ya, kita akan masuk ya, sekarang beberapa hari yang lalu saya mau cerita, beberapa hari yang lalu pagi-pagi, tiba-tiba istri saya itu ngomong. Dia ngomong gini, yang membuat Hawa itu mengetahui baik dan jahat, itu bukan karena makan buah itu. Lah pagi-pagi bangun tidur tiba-tiba dia ngomong gitu. Saya ini, loh mimpi apa ini bojoku gitu ya. Dia ngomong, Hawa itu bisa mengetahui baik dan jahat itu bukan karena makan buah itu. Saya ngomong ini kok aneh-aneh ya bojoku ya. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba saya itu ngerti gitu Bapak Ibu. Ngerti itu iya ya gitu ya. Saya tiba-tiba iya ya betul ya. Jadi yang membuat Hawa itu tahu yang baik dan yang jahat itu bukan karena makan buah itu. Sekali lagi, apa yang kita makan itu enggak bisa membuat kita itu mengetahui sesuatu. Jadi Bapak Ibu kalau mau teliti misalnya buah itu ya, buah pengetahuan baik dan jahat itu dicopot gitu misalnya terus dibelah, dimasukkan laboratorium gitu. Enggak akan ketemu, oh bahan ini loh yang menyebabkan kita tahu baik dan jahat itu enggak akan ketemu. Ya, karena bukan benda yang membuat kita tahu. Sekali lagi, bukan benda. Kalau buah itu kan benda ya, benda. Itu enggak bisa membuat kita mengerti, enggak bisa buat kita tahu. Benda, buah, itu cuma bisa buat kita kenyang misalnya. Ya kan? Atau misalnya kalau keracunan jadi diare gitu ya.
Atau jadi apa lagi? Semua kalau kata benda itu menyebabkan kata sifat atau kata benda yang lain. Nggak bisa menyebabkan kata kerja. Ya, kalau minum kebanyakan itu apa? Kelempoken itu bahasa Indonesianya apa itu? Apa Pak Herman kelempoken? Pak Herman? Apa Bu? Kekenyangan kan nasi Pak. Kalau air apa Pak? Kembung, oh iya kembung. Jadi makan kenyang, kalau minum kembung, nggak bisa makan jadi pinter, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ketika istri saya ngomong gitu, oh iya betul juga ya. Ternyata yang membuat Hawa tahu, dia jadi dosa. Itu bukan karena buah itu. Buah itu sebetulnya gak ada apa-apanya. Kalau toh tadi seperti saya ngomong, kalau toh kita belah gitu ya, kita belah terus kita masukkan laboratorium, itu nggak akan nemu, oh bahan ini loh yang membuat kita pinter. Misalnya, oh ini micin ini nggak pinter gitu ya. Ya, nah ini saya catat di sini. Jadi buah pengetahuan baik dan jahat itu ada, itu untuk menjadi batasan atau ukuran ketaatan. Saya ulangi, buah itu ada, itu untuk menjadi batasan atau ukuran ketaatan. Jadi batasan apa? Ini menjelaskan siapa pencipta, siapa ciptaan. Jadi harus ada batasnya. Tuhan yang mencipta, Adam yang diciptakan. Tuhan yang mencipta, Hawa yang diciptakan. Itu harus ada batasannya. Siapa pembuat aturan, siapa yang harus mentaati peraturan. Jangan kamu makan buah itu. Terus akhirnya Adam dan Hawa harus nurut, jangan dimakan. Ya. Jadi sebetulnya buah itu batasan atau ukuran ketaatan. Siapa pencipta, siapa ciptaan. Siapa pembuat aturan, siapa yang harus menaati peraturan. Itu. Jadi bukan buahnya ini yang membuat dimakan terus jadi tahu gitu. Enggak, kenapa saya ngomong gitu? Karena ketika Hawa makan itu sebelum Adam, kira-kira matanya sudah terbuka belum? Saya ulangi Bapak Ibu, ketika Hawa makan kan enggak bareng ya. Hawa makan sama Adam makan bareng enggak? Enggak bareng, enggak sama-sama. Tapi kenapa kok waktu Hawa makan matanya belum terbuka? Kalau memang ada ada bahan di buah itu yang membuat mata terbuka, pasti kalau Hawa makan pasti terbuka. Buktinya tidak. Nunggu dikasihkan Adam dulu, Adam makan baru setelah itu dua-duanya terbuka. Ya, jadi di situ juga ada hierarki ya. Jadi mana kepala keluarga, mana istri, mana suami, mana istri. Kalau istri bersalah, asal suaminya belum bersalah itu belum bersalah. Ya kalau kita baca ayat yang lain, kalau istri itu berjanji bernasar, kalau suaminya itu membatalkan, batal itu nasar. Tapi kalau suami bernasar, istrinya membatalkan, gak bisa. Ya, jadi misalnya si istri bernasar, Tuhan kalau aku diberkati, aku mau kasih misalnya 1 juta gitu. Buat pekerjaan Tuhan misalnya. Terus suaminya denger, 1 juta CAK. Lah karena dasar suaminya medit, oh gak usah dikasih. Itu istrinya enggak salah. Tapi kalau yang bernasar itu suami, aku akan memberi untuk Tuhan 1 juta misalnya. Terus istrinya sewot, Pak enggak boleh, gak usah ngasih. Duitnya tak cukup kabeh. Istri akan berhadapan sama Tuhan. Ya, berani istri-istri sama Tuhan? Halo? Ya.
Jadi istri-istri harus tunduk sama suami. Ya, next no, ada no. Ini kita sudah ngerti ya. Next. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang membuat Hawa tertarik untuk melewati batas itu tadi? Itu tadi kan kita tahu ya bahwa buah itu batasan, buah itu ukuran ketaatan. Nah sekarang apa yang membuat Hawa tertarik untuk melewati batasan itu? Jawabannya, iri hati. Hawa iri sama Tuhan. Kenapa kok cuma Tuhan toh? Waktu setan tahu hati Hawa itu iri, dia ngomong, kamu mau tak jadi seperti Tuhan? Nah dasarnya sudah ada iri di hatinya, mau. Setannya ngomong, makanan ini loh, jadi dosa itu. Ya, jadi iri hati yang membuat Hawa tertarik untuk melewati batasan itu. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya iri hati. Iri hati itu merusak segalanya. Hawa membayangkan nikmatnya menjadi seperti Allah sampai gelap matanya. Enak ya kayak Allah. Enak ya kayak Tuhan. Enak ya kayak itu semua menutup matanya, dia makan buah itu. Ya, ini yang berbahaya. Terus kemudian kita akan maju Bapak Ibu, ini yang agak panjang. Kita akan maju, mungkin ini cerita sekolah minggu ya. Kita akan maju kepada keluarga Yakub. Kita akan teliti keluarga ini, karena keluarga ini di dalamnya itu ada iri hati yang sangat luar biasa, yang bisa kita jadikan contoh. Jadikan contoh itu bukan untuk dicontoh ya, tapi untuk dihindari. Ya, Bapak Ibu tahu Yakub? Tahu Yakub? Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya siapa? Anaknya Ishak. Mamanya Yakub namanya siapa? Ibunya Yakub namanya siapa? Ribka. Bu Herman Ribka namanya. Oh, makanya langsung tahu. Engkongnya Yakub namanya siapa? Engkongnya Yakub, kakeknya Yakub namanya siapa? Abraham. Neneknya Yakub siapa? Sarah. Ya. Ya, jadi Yakub, kita akan masuk ke Yakub. Yakub menikah dengan Ribka. Yakub menikah dengan Ribka umur 40 tahun baru menikah. Untuk mempunyai anak, sorry Pak. Ishak ya, oh ya, sorry. Terima kasih. Jadi Ishak dan Ribka itu menikah punya anak Yakub. Ya, Ishak menikah umur 40 tahun. Untuk punya anak Yakub mereka menunggu 20 tahun. Jadi Ishak punya anak Yakub itu umur 60. Ya, ketika mengandung ternyata Ribka ini kembar. Jadi Ribka mengandung anak kembar. Yang satu Yakub, yang satu Esau. Yang sulung siapa? Secara kelahiran yang sulung itu Esau. Yang bungsu Yakub. Tetapi atas kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan dan ketetapan Tuhan, Yakub harus jadi sulung. Harus. Karena dia yang akan mendapat berkat kesulungan. Nah, karena Yakub ini enggak sabar, dia akhirnya menipu kakaknya, ya kan? Dia menipu Esau, akhirnya dia curi berkat kesulungan. Ya, Esau itu sebetulnya menjual hak kesulungan. Bapak Ibu bingung ya. Ada beda, kalau Bapak Ibu ikut PA pasti tahu. Ada beda antara hak kesulungan dan berkat kesulungan. Beda. Hak kesulungan itu dimiliki sulung untuk menerima dua bagian dari warisan. Jadi misalnya kalau anaknya 2, itu warisannya bukan 50-50, tetapi warisan ini dibagi 3.
Lah dua bagian itu punyanya sulung, yang satu ini punyanya bungsu. Kalau misalnya anak dua ya, misalnya anak dua, jadi total kekayaannya bapaknya itu dibagi tiga, yang dua bagian dikasihkan yang sulung, yang satu bagian sepertiga ini dikasihkan yang bungsu. Itu hak kesulungan. Untuk apa? Untuk memelihara ayah dan ibunya kalau sudah tua. Itu hak kesulungan. Tapi kalau berkat kesulungan itu berkat itu blessing ya. Berkat itu yang membuat kita dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja itu pasti berhasil. Itu berkat kesulungan. Jadi tahu ngerti ya Bapak Ibu ya, mana hak kesulungan, mana berkat kesulungan. Lah yang dijual sama Esau itu apa? Hak kesulungan. Karena dia pikir, yus PPNHI. Rumaten niku papa ambek mama. Kan gitu ya. Kan hak kesulungan itu ngerumat papa sama mama. Jadi Esau yang dasarnya curang, kamu mau tak? Wis tukaran sama sop kacang merah. Hak ini loh, hak sulung tak kasihkan kamu. Karena dia pikir hak sulung itu isinya cuma ngingoni papa sama mama. Wis PN. Ternyata yang Esau tidak tahu, ketika Ishak itu mendoakan Yakub, bukan cuma hak kesulungan yang diturunkan, tetapi berkat kesulungan sampai kepada Yakub. Itu yang buat Esau kaget. Yang ini enggak pernah tak jual, tak jani kan gitu ya. Tapi gimana, habis kadung, selesai. Karena ternyata hak kesulungan sama berkat kesulungan kantil, satu paket. Nah, itu yang membuat Esau marah. Karena berkat kesulungannya Esau itu diambil sama Yakub. Dan Esau mau membunuh Yakub. Dia bilang, kalau papa mati. Jadi ini di pikirannya Esau. Kalau papa mati tak bunuh kamu. Jadi dia mau membunuh adiknya. Lah Yakub yang dengar mau dibunuh, ngapain dia? Lari. Dia lari kemana? Kemudian ke omnya, namanya siapa? Laban, bukan Laban. Namanya Laban, Laban itu adiknya Ribka. Jadi omnya Yakub. Nah ketika sampai kemudian Yakub ini jatuh cinta sama siapa? Sepupunya. Jadi Rahel itu anaknya Laban. Jadi itu sebetulnya sepupu ya. Jadi anaknya Mama Ribka sama anaknya omnya, Om Laban. Itu sepupu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, kalau dulu itu boleh kawin sama sepupu. Kalau sekarang jangan. Ya. Karena sekarang dunia itu luas. Mosok mesti ngelibet aja ndek kono. Cari yang agak jauh sana ya. Mosok ngelibet aja ambek dulure ya. Jadi jangan. Ya kalau sekarang nggak boleh sama sepupu itu. Nah, dia lihat Rahel, dia jatuh cinta. Dia ngomong sama omnya, "Om, boleh dong sama Rahel gitu." Terus omnya bilang gini, "Ya wis kamu kerja sama aku 7 tahun. Nanti setelah kerja 7 tahun kamu tak kasih Rahel." Wah, karena cinta, Yakub ini cinta sama Rahel, 7 tahun itu seperti sehari. Seperti tadi katanya Bu Gembala, kalau menderita setahun itu kayak lama, tapi kalau seneng itu cepat. Jadi 7 tahun itu dia kerja dengan semangat gak kroso. Akhirnya setelah lewat 7 tahun, waktunya pernikahan. Ya kan? Waktunya Yakub dapat Rahel. Lah ternyata Laban ini juga seorang penipu. Kalau Yakub ini penipu, Laban ini baik. Ini sudah belut diminyain. Gitu ya, tahu ya Bapak. Kalau Yakub itu belut, kalau Laban ini belut dikasih minyak. Tambah lunyu. Jadi ketika malam pertama, yang di bawah 17 tahun tutup telinga dulu, enggak ada ya. Pak Joko umur berapa Pak? 16 Pak Joko. Ya, jadi ketika malam pertama enggak ada lampu, ya kan, enggak ada lampu. Ternyata Rahel itu ditukar sama siapa?
sama Lea. Yakub tahu ndak? Enggak tahu, wong peteng rasane podo. Ya. Jadi Yakub enggak tahu. Pagi bangun baru tahu. Loh ternyata Lea. Marah Yakub sama mertuanya. Tapi mertuanya ini kan pinter, dia ngomong, enggak usah marah. Memang di sini tuh enggak boleh ngelangkai. Ngelangkai itu apa? Jadi kalau yang cece-nya itu nikah, adiknya nikah dulu itu enggak boleh. Harus cece-nya dulu. Ya tapi Yakub kan sudah marah ya. Terus akhirnya gini, ya wis lah. Laban bilang gini, oke, seminggu lagi kamu tak kasih Rahel. Tapi untuk Rahel itu kamu harus kerja lagi sama aku 7 tahun. Jadi Yakub itu sempat poligami, Bapak Ibu. Bukan sempat ya, dia poligami. Jadi jangan berpikir Yakub bekerja dulu 14 tahun baru dapat Rahel. Enggak. Jadi 7 tahun ini dapat dua-duanya dia. Tapi dia harus bekerja 7 tahun lagi. Jadi totalnya untuk dapat Rahel itu 14 tahun. Yakub poligami. Sekali lagi jangan ditiru. Itu zaman dulu, sekarang gak boleh ya. Jangan jadi Yakub ya. Nah, akhirnya kan Yakub punya istri 2. Rahel, Lea sama Rahel. Ternyata 2 saudara ini, saudara perempuan ini iri-irian. Iri hati, pol-polan. Ya, Rahel dicintai sama Yakub, tetapi Tuhan membuat kandungannya tertutup. Nah, sedangkan Lea yang tidak dikasihi, kandungannya buka ombo, howos-howos. Ya. Jadi Rahel ini sulit punya anak. Lea itu enggak. Lea itu cepat gitu punya anak. Nah, kalau kita perhatikan dari anak-anak Lea, itu nanti kita tahu bahwa ternyata Lea sama Rahel itu iri-irian. Ya, ada nih. Nah, ini nama anak-anak Lea. Yang pertama sulung itu Ruben. Artinya apa? Lihatlah seorang anak laki-laki, dia mau pamer sama Yakub. Lihat loh, aku bisa kasih kamu anak. Adikku Rahel kan tidak bisa. Gitu. Tapi ternyata setelah anak pertama lahir, Yakub tetap tidak cinta sama Lea. Tetap enggak cinta. Akhirnya dia gas. Punya anak lagi. Simeon namanya. Itu artinya apa? Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Itu loh artinya Simeon. Jadi perhatikan, Lea itu bikin nama anak itu seperti ini. Tapi sampai punya anak Simeon, Yakub tetap tidak cinta sama Lea. Lea jos lagi, telu ya. Setelah itu keluar Lewi yang nomor 3. Artinya apa? Sekali ini suamiku akan lebih erat berpaut kepadaku. Nah, dia berharap setelah punya anak 3 suaminya cinta sama dia. Tapi ternyata tidak. Gas lagi 1, 4. Yehuda namanya. Nah, Yehuda ini artinya agak bagus. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi ini agak bagus juga karena kesel ya. Wis mana 4. Wis apa ya istilahnya ya, capek gitu ya, wis kesel. Wis lah bersyukur gitu ya sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ketika Rahel tahu bahwa kakaknya, cecenya itu punya anak Yehuda, punya anak yang namanya itu arti namanya itu bersyukur, dia tambah terbakar dia. Ya, Rahel itu tambah, oh kamu bersyukur ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Rasa syukur kita kalau didengar orang yang iri hati itu seperti apa? Seperti apa?
Sebenarnya barai panas hati gitu ya. Ya. Nah, Rahel di sini ketika Lea itu mempunyai anak artinya bersyukur. Oh, terbakar dia. Next tuh. Akhirnya Rahel nggak habis akal. Dia kasih budaknya. Ya, zaman dulu itu kalau seorang anak itu biasanya dikasih budak. Ya, dikasih budaknya. Budaknya itu Bilha namanya, budaknya Rahel. Dikasih Bilha, disuruh niduri Yakub. Jadi Yakub disuruh meniduri Bilha. Akhirnya keluar anak sungguh yang nomor 5 ini Dan. Ya, tapi kalau zaman dulu punya anak dari budak itu haknya tuannya. Jadi Dan ini dianggap anaknya Rahel karena Bilha itu budaknya Rahel. Nah, di sini Dan artinya apa? Tuhan telah memberi keadilan kepadaku, wis adil. Gak cuma kakakku tok, meskipun aku pinjem rahime budakku, it's okay. Karena zaman dulu memang gak apa-apa ya. Terus akhirnya 1 kurang lagi, ya, keluar 6, Naftali namanya. Aku telah bergumul dengan kakakku dan aku menang. Nah, sekali lagi, ketika dengar kata menang, Lea panas, terbakar dia. Kok bisa adikku ngomong menang ini? Oh, tunggu dulu, next dulu. Lea juga punya budak, namanya Silpa. Dikasihlah Silpa ke Yakub. Ayo, Pak, tiduri. Keluar Gad yang nomor 7. Artinya apa? Mujur telah datang. 7 kurang, 1 lagi, Pak. Keluar Asyer. Berbahagialah aku. Apakah bahagia ini sungguh-sungguh bahagia? Belum. Itu cuma karena merasa menang dari adiknya. Terus akhirnya ada anak yang ke-9. Nah, ternyata Lea itu setelah punya anak 4 tadi kan ngomongnya kapok-kapok gitu ya. Wes mandek gak dari mana-mana gitu ya. Ternyata masih mau. Lea keluar anak lagi karena pengen menang lawan Rahel. Jadi dari Lea ini keluar lagi dari rahimnya. Keluar anak ke-9 namanya Isakar. Tuhan telah memberi upahku. Terus akhirnya lagi 10. Keluar anak yang ke-10, Sebulon dari Lea ya, dari rahimnya Lea sendiri. Tuhan telah memberi hadiah yang indah kepadaku. Dengar kata hadiah yang indah, Rahel gimana? Panas ya. Minum jamu subur. Subur apa, Bu? Next tuh. Ternyata akhirnya Rahel punya anak dari kandungannya sendiri. Akhirnya. Jadi anak yang nomor 11 namanya Yusuf. Artinya Tuhan telah menghapus aibku. Jadi kalau ketemu Pak Yusuf arti namanya Tuhan telah menghapus aibku. Jadi kalau ketemu Pak hapus aib. Ya, jadi dia beri nama Yusuf karena dia merasa Tuhan melepaskan aibku dari seorang yang mandul, yang dikira mandul gitu ya. Akhirnya Rahel lagi keluar lagi yang nomor 12 terakhir. Namanya Benyamin, artinya anak kesayangan. Lah waktu melahirkan Benyamin, Rahel mati. Jadi karena memaksa, dia pengen sekali. Memaksa, akhirnya waktu punya anak Benyamin itu Rahel mati. Nah, apa yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu? Kita harus perhatikan di sini bahwa manusia itu kalau dipenuhi dengan rasa iri hati, itu yang dilakukannya pasti aneh-aneh. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu dari kisah yang kita baca tadi, yang paling kasihan siapa? Yang paling kasihan siapa?
Siapa? Siapa Pak Jingxiong? Siapa yang kasihan Pak? Yakub kasihan. Ya kan, ayo Pak, lanjut Pak. Gitu. Ayo lanjut maning ngono. Gara-gara istrinya dua ini iri-irian, Yakub itu sampai jadi pejantan ya Bapak loh. Jadi bukan pria lagi, jadi pejantan gitu. Pokoknya ayo, ini tak kasih budakku, ayo gitu ya. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita iri hati. Belajar dari Rahel dan Lea. Jangan kita iri hati. Karena pasti ada orang lain yang menderita. Ya, mereka nggak peduli, pokoknya aku menang, pokoknya aku bersyukur. Sekali lagi aku menang, sekali ini aku bersyukur. Yakubnya gimana? Tapi katanya istri saya kemarin waktu ngomong-ngomong, enggak kok Yakub seneng katanya gitu. Saya nggak tahu ya, kita nggak bisa nanya Yakub nggak ada ya. Yakub seneng nggak gitu. Ya, next dong. Next. Nah, padahal kalau kita perhatikan, sebetulnya mereka dua-dua ini istimewa. Saya ulangi, mereka dua-duanya ini istimewa di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Ya ini saya catat di sini, keistimewaan Lea. Tadi anak keempatnya Lea itu namanya siapa? Yehuda. Yehuda adalah garis nenek moyang langsung dari Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Matius 1 itu urutannya Tuhan Yesus itu lewat Yehuda. Jadi Yehuda itu yang langsung punya anak terus ke Tuhan Yesus. Itu langsung, direct langsung. Nah itu anaknya Lea. Jadi Lea itu istimewa karena kalau tidak ada dia, tidak ada Lea, tidak ada Yehuda, garis keturunan Tuhan itu putus. Ya, jadi Lea istimewa enggak? Istimewa. Tetapi demikian sebaliknya, bukan berarti Rahel tidak istimewa. Next. Nah, ini keistimewaan Rahel. Tadi ingat anak yang nomor 11 tadi siapa namanya? Yusuf, apa artinya? Tuhan telah menghapus aibku. Ya, jadi keistimewaan Rahel punya anak Yusuf. Lah Yusuf ini menjadi raja muda di Mesir yang menyelamatkan garis keturunan Yakub dari kelaparan yang hebat. Ingat ceritanya. Ya toh, keluarga Yakub itu tinggal 70 orang. Terus akhirnya waktu itu kelaparan di seluruh bumi. Yang enggak kelaparan itu cuma di Mesir toh. Ya, jadi mau tidak mau Yusuf harus ngirim anaknya yang lain ke Mesir untuk cari makan. Lah bayangkan Bapak Ibu kalau Yusuf ini enggak ada, dia enggak jadi raja muda. Terus akhirnya Mesir, yang membuat Mesir kaya itu Yusuf ya. Karena Yusuf itu pinter, dia diberkati Tuhan, dia diurapi Tuhan. Dia bisa ngerti bagaimana cara menyimpan padi itu 7 tahun untuk 7 tahun. Jadi 7 tahun masa kelimpahan disimpan untuk masa 7 tahun kelaparan. Itu karena Yusuf. Jadi keistimewaan Rahel, dia punya anak Yusuf. Dan Yusuf ini yang membuat keturunan Yakub itu terus lanjut. Kalau tidak ada Yusuf, keturunan Yakub itu mati kelaparan. Bayangkan kalau mati, apa yang terjadi? Ya semuanya sia-sia. Israel pun enggak ada karena Israel itu 12 suku itu. Israel, jadi asal mulanya Israel itu. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa dua-duanya itu sebetulnya istimewa. Seharusnya mereka enggak perlu iri-irian. Seharusnya mereka enggak perlu berkompetisi. Amin Bapak Ibu. Nangkep? Ya, next tuh. Nah, tapi ini yang terjadi.
ketika Lea dan Rahel meletakkan standar cukup dan rasa syukur kepada orang lain ya. Jadi artinya Lea ini menaruh standar cukup dan rasa syukur kepada Rahel. Rahel menaruh standar cukup dan rasa syukur kepada Lea. Ya. Rahel karena merasa Lea enak kamu punya anak. Lea bilang, aku enggak enak, aku enggak dicintai. Kamu meskipun enggak punya anak tapi kamu dicintai, enak kamu. Nah akhirnya itu yang terjadi. Standar cukup dan rasa syukur itu ditaruh di orang lain. Maka rasa cukup dan bersyukur itu akan hilang digantikan dengan kompetisi dan persaingan yang menghasilkan iri hati. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Yakobus 3 ayat 16. Ada ayatnya kayak di sini. Yakobus 3 ayat 16. Saya sudah catat di sini. Dari tadi tidak ada ayatnya ya Bapak Ibu ya. Sadar nggak ada ayatnya dari tadi. Baru ini yang pertama. Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Saya ulangi biar mandes. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ya. Next. Nah ini, iri hati itu akan merusak hubungan antar manusia. Ya di situ tadi kita baca ada kekacauan, merusak apa? Merusak hubungan antar manusia. Ini contohnya siapa? Saul dan Daud. Pernah tahu ceritanya, kita bahas sering ya, Saul dan Daud. Saul iri kepada Daud karena ada cewek-cewek yang ngomong Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Ya, karena hal itu Saul iri sama Daud, akhirnya Saul hendak membunuh Daud. Padahal kalau kita perhatikan, Saul itu sebetulnya apanya Daud? Saul itu apanya Daud? Kok sepupu Bu? Bukan sepupu Bu. Saul itu apanya Daud? Mertuanya Daud. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada iri hati, itu mertua itu mau membunuh menantu loh. Demikian juga sebaliknya, menantu itu juga bisa membunuh mertuanya karena iri hati. Ya, jadi hati-hati, sudah ada contohnya. Jadi Bapak Ibu jangan mikir, enggak mungkin gitu. Sudah ada contohnya, Saul sama Daud. Terus kemudian ini yang pertama ya, iri hati akan merusak hubungan. Terus yang kedua, ini yang paling berbahaya, menyebabkan manusia menolak kehendak Tuhan. Ya, jadi manusia menolak kehendak Tuhan kalau iri hati. Misalnya Tuhan berkata kamu harus ini, dia lihat orang lain, dia lo enggak. Misalnya kamu harus hidup kudus, dia noleh kanan kiri, iku dhek enak, urip sembarangan gak popo urip, lemu pisan. Aku gak oleh ngene, gak oleh ngono. Nah, itu kira-kira apa itu? Iri hati. Ya, itu yang paling berbahaya, menyebabkan manusia menolak kehendak Tuhan. Tak tolak Tuhan, tak mau aku. Kalau aku misalnya, oke, aku mau melakukan ini. Tapi kalau setelah aku melakukan ini, upahnya harus gede dong. Kayak itu loh, kayak itu loh, kayak itu loh. Ya, banyak orang yang melakukan seperti itu Bapak Ibu. Berapa hari ini saya itu merenung. Saya ini merenung gini. Banyak ya orang itu yang hidupnya itu didorong oleh iri hati. Bahkan mereka itu sampai cari tahu gitu loh.
Cari tahu, misalnya ya ini saya contoh satu misal. Misalnya dia lihat hamba Tuhan dia yang dipakai Tuhan. Si A misalnya, si A dipakai Tuhan. Si B itu ngelihat si A. Enak ya kalau jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan gitu. Akhirnya apa yang dilakukan si B? Dia cari tahu sungguh-sungguh. Apa sih rahasianya orang ini dipakai Tuhan itu apa sih rahasianya? Misalnya nemu, oh ternyata rahasianya itu berdoa setiap pagi 1 jam. Terus setelah itu dia baca Alkitab itu minimal 2 atau 3 pasal. Dia cari tahu istilahnya itu formulanya seperti itu. Akhirnya dia ngomong, oh karena aku pengen seperti si A dipakai Tuhan kayak gitu. Oh tak tiru. Mulai besok aku bangun pagi, doa pagi 1 jam. Aku baca Alkitab 2 pasal, 3 pasal, mungkin 5 pasal sehari. Ternyata setelah dilakukan, bisa enggak jadi kayak A? Enggak bisa. Akhirnya ngamuk, marah. Loh Tuhan aku ini sudah lakukan ini seperti si A, kenapa aku enggak jadi kayak gitu? Kita harus belajar Bapak Ibu. Bukan masalah apa yang kita lakukan, tapi posisi hati itu juga penting. Posisi hati itu juga penting. Kita melakukan kebaikan, tapi motivasi hati enggak benar, itu percuma. Ya, saya ulangi, kita melakukan apapun yang baik, tapi kalau hatinya salah, enggak akan berguna. Ya, jadi kalau tadi seperti yang saya ngomong si A itu gini, B melakukan ini karena iri hati. Aku pengen kayak si A, aku pengen kayak si A. Tapi ternyata setelah dilakukan nggak bisa. Ya, karena itu semua tergantung keputusan dan perkenanan Tuhan. Masing-masing atas hidup kita. Jadi hidup kita ini beda-beda dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nggak usah pengen kayak orang lain, nggak usah. Kita ini punya jalan hidup sendiri, masing-masing dari kita. Setuju? Percaya? Saya enggak bisa jadi seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak bisa jadi seperti saya. Masing-masing kita itu punya karunia, punya jalan hidup sendiri. Next dong. Oh, next coba. Oh berarti enggak balik tadi. Balik tadi. Ya, ini ya. Kita buka 1 Korintus 12 ayat yang ke-14. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 23. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 23. Ya, saya baca ya Bapak Ibu perhatikan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata, kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Next. Dan andai kata, telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh itu seluruhnya adalah mata, mata KB gitu ya. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala
tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Apa contohnya? Apa contohnya? Mata. Mata itu paling lemah Bapak Ibu. Paling kena debu dikit aja dia pasti rontak dia. Ada yang mau matanya diusap-usap, disayang-sayang, dibelai-belai matanya ada. Bahkan untuk dibelai pun dia tidak tahan. Ya, jadi dia paling vulnerable juga Bapak Ibu. Paling ya gitulah. Ya. Khusus dan terhadap anggota-anggota yang dari sini ya. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, ini tahu semua ya. Tahu, nggak usah dibahas ini. Sudah sampai 23 ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya itu mata, mana pendengaran? Kalau semuanya itu telinga, mana penciuman? Ya, jadi setiap kita yang ada di tempat ini itu pasti berbeda-beda. Ya, nggak usah iri, aku kok enggak seperti dia, aku kok enggak seperti dia. Ya, ketika iri hati itu muncul, itu akan ada kekacauan dan kerusakan. Ya, setiap kita punya hidup sendiri-sendiri. Ya, setiap kita punya bagian yang harus kita lakukan sendiri-sendiri. Seperti tadi yang kita dengar dari saudari kita Jenny, ya, dia mengalami sesuatu, mungkin bagi dia 1 tahun baru sembuh. Ya it's okay gitu ya. Yang penting Tuhan dimuliakan dan aku sembuh. Amin ya Jenny ya. Jadi enggak usah lihat kanan kiri, oh itu loh sakit seminggu wis mari, aku kok kenapa setahun. Enggak apa-apa. Ya, yang penting itu kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita enggak kehilangan iman. Ya. Ada yang mungkin minta berkat Tuhan, aku butuh uang, tiba-tiba besok itu uang sudah datang. Ya. Tapi ada yang lain ngomong berdoa, Tuhan aku minta uang. Loh, uangnya gak datang-datang. Sudah dikirim sih dari sorga, tapi kena terop. Terus ada lomba 17 Agustus, muter tadi gak mari-mari, gak tutuk-tutuk gitu ya. Gak apa-apa, ya. Gak usah iri dengan yang lain. Next, ada ini. Yang tadi, batal tadi. Nah, stop membandingkan diri dengan orang lain atau melihat rumput tetangga. Kita ini istimewa. Amin. Coba ngomong kanan kirinya, kamu itu istimewa, gak ada seperti kamu, gitu. Bilang, gak ada kayak kamu. Mencekno gitu. Bukan. Bukan gitu ya. Bukan. Gak ada seperti kamu yang spesial gitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada lagi loh. Sudah habis ya. Ya. Jadi kita ini istimewa. Pakai telur katanya ini. Saya catat di sini kita punya bagian istimewa masing-masing. Tidak usah berkompetisi dengan orang lain. Berkompetisilah dengan diri sendiri. Apa artinya berkompetisi dengan diri sendiri? Artinya ngomong pada diri sendiri. Hari ini aku harus lebih baik dari kemarin. Besok aku harus lebih baik dari hari ini. Itu artinya berkompetisi dengan diri sendiri.
Saya punya quotes ya Bapak Ibu ya. Enggak ada di situ ya, habis ya. Saya punya quotes, cuplikan kalimat gitu ya. Saya dapat dari saya lupa dari YouTube kalau nggak salah ya. Ada orang yang bilang gini, silet itu tajam, setuju? Tapi dia tidak bisa buat nebang pohon. Ya kan? Yang bisa buat menebang pohon apa? Kapak. Tapi apakah kapak bisa untuk motong rambut? Siapa di sini motong pakai kapak? Oh, Roland itu ya. Oh ya Roland ya. Dia motong pakai kapak gini. Ya. Jadi saya ulangi. Silet itu tajam, tapi tidak bisa nebang pohon. Kapak itu bisa nebang pohon, tapi dia tidak bisa motong rambut. Jadi artinya apa? Kalau ditanya hebat mana silet sama kapak? Tidak ada yang hebat. Semuanya punya fungsi masing-masing. Amin Bapak Ibu. Setuju? Enggak usah iri hati. Ngomong sama kanan kirinya, enggak usah iri hati. Si ayuan aku ambek kamu gitu ya. Ya. Setiap kita istimewa di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan kepada kita semua berhenti iri hati dan membandingkan diri dengan orang lain. Karena ketika kita iri hati dan membandingkan diri dengan orang lain, detik itu juga kita menyerang pribadinya Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita iri hati, kenapa sih aku tidak seperti dia? Detik itu kita menyerang Tuhan. Kita tidak percaya dengan keputusan Tuhan. Dengan kata lain kita ini ngomong, kamu itu bisa enggak sih jadi Tuhan? Kok aku enggak kayak dia? Ya. Sekali lagi saya mau catat ini Bapak Ibu. Kalau kita iri hati, Tuhan itu tersinggung loh. Ya. Jadi jangan, oh biasa namanya urip ya iri hati biasa gitu. Jangan. Kalau toh, saya kasih catatan di sini. Kalau toh selama ini kita iri hati dan kita baik-baik saja, itu cuma karena Tuhan itu baik. Coba Tuhan itu tersinggungan, kita ini sudah habis dipenyet-penyet. Ya, tahu dipenyet-penyet. Ya. Jadi jangan merasa, oh enggak kok, aku dari dulu iri, kemarin iri, bahkan 1 jam yang lalu aku iri. Tapi enggak apa-apa, aku masih hidup. Itu karena Tuhan baik, jangan diterus-terus no. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita iri hati, kita itu nyerang Tuhan. Nyerang Tuhan itu artinya, ya tadi seperti saya ngomong, bisa enggak sih jadi Tuhan? Kenapa aku harus ngalami ini? Bisa enggak sih jadi Tuhan yang benar? Lalukan yang jelek ini dari aku, kan seperti itu. Ya, itu menyakiti hati Tuhan. Ya, pagi ini saya tidak akan perpanjang. Saya harap firman yang sederhana ya Bapak Ibu ya, sederhana kan, iri hati. Kita bisa nangkep, kita bisa renungkan, jangan kita iri hati. Mungkin apa yang kita alami enggak seperti orang lain. Kita lihat enak ya orang lain, enak ya orang lain. Belum tentu. Ya, saya mau ngomong, belum tentu. Ada orang yang ngomong, enak loh, itu loh, si itu, kekayaannya itu kalau dihitung itu 10 miliar misalnya. Coba tanya utangnya biro. Saya mau tanya, punya uang 10 miliar dengan utang 11 miliar, enak mana? Cuma punya uang 5 juta tapi enggak punya utang. Enak mana? Enak 10 miliar, utang 11 miliar, Melayu baru. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya ngomong, bukan berarti saya ngomong gini itu gibah itu apa? Rasan-rasan ya gibah gitu, enggak. Tapi percayalah, orang yang kaya-kaya itu utangnya akeh.
Sawang sinawang katanya Nuh. Ya, lebih baik kita punya uang 5 juta tapi nggak punya utang. Bukan nggak punya uang, nggak punya utang. Setuju Bapak Ibu? Ya, nggak usah iri. Setiap kita ini unik dan diciptakan masing-masing secara luar biasa. Lihat ini, jari Bapak Ibu. Ada sidik jari kan di situ kan? Ada enggak yang sama? Enggak ada loh. 7 miliar manusia itu ininya beda-beda loh. Mungkin Bapak Ibu ngomong, oh itulah manusia. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu tahu zebra, kuda zebra. Kuda zebra itu setelah diteliti, itu juga garisnya itu enggak ada yang sama satu kuda dengan yang lain. Hebat Tuhan kita itu. Ya, Tuhan itu kalau gambar itu situ gini. Cari ayat itu, rambut di kepala itu. Saya lupa. Saya teringat satu ayat ya. Mungkin saya pernah bahas, tapi saya mau ingatkan lagi. Sudah teman. Nah, ini Matius 10 ayat yang ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu kata terhitung di sini itu bukan dihitung di jumlah, bukan. Tapi dinomeri. Tahu, dinomeri. Jadi bukan Tuhan itu, oh rambutnya Nuh ini, piro Nuh, rambutmu berapa Nuh? 10.541.000 misalnya gitu. Ada King James-nya Nuh. Nah itu Nuh. Itu bukan cuma sekedar gitu, oh rambutnya si A misalnya itu 2.500.000, enggak cuma gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata di sini terhitung itu artinya setiap helai rambut kita itu Tuhan tahu ada nomornya. Ya, jadi kalau jatuh itu Tuhan tahu, oh yang jatuh ini nomor 1561. Sampai kayak gitu loh. Ya, ini loh. Ayat 30, but the very hairs, jadi rambut hairs pakai S ya, karena ini jamak, jadi hair itu enggak cuma satu. Kalau satu itu kan si huma. Dia pakai S, banyak. Of your head are numbered. Bukan dihitung, kalau hitung itu count, itu dihitung di jumlah. Kalau numbered ini artinya dikasih nomor induk gitu loh istilahnya. Kalau kita sekolah kan ada nomor induknya ya. Jadi ini nomor berapa, ini nomor berapa, ini nomor berapa. Rambut kita pun itu juga gitu Bapak Ibu. Numbered. Ya. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan kita itu serius. Enggak ada yang hasil kecelakaan. Enggak ada yang hasil undian apalagi. Apa? Gajah itu. Ya, ada orang yang ngomong, oh kamu itu anak hasil kecelakaan. Kamu anak haram. Enggak ada anak haram. Yang haram siapa? Bapak ibu yang haram. Anaknya gak haram. Ya. Setiap kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Saya minta pemain musik.
Saya minta kita semua bangkit berdiri. Referen aja. Ya, saya minta kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dihayati ya Bapak Ibu. Bahwa hidup kita ini bukan cuma sekedar lewat, hidup kita ini bukan cuma sekedar ada, tetapi hidup kita ini sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Ada mujizat di setiap langkah kita Bapak Ibu. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita akan nyanyikan dari depan ya Bapak Ibu, dari depan. Tuhan, Kau sempurna Ya Tuhan Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna amin Tuhan, amin, amin. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu, ada tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tuhan bersamaku, Tuhan di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Saya minta kaum wanita nyanyikan ini. Kaum wanita saja. Hidupku menggenapi Yes, firman, my Lord. Kami percaya. tanda mujizat sertai tiap langkah. Ada mujizat di hidup kita masing-masing. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kaum wanita, sekali lagi kaum wanita. Hidupku Percayalah, menggenapi firman-Mu. hidup kita itu mengenapi firman Tuhan. Mujizat sertai Ada mujizat di atas kepala kita masing-masing. Kau bersamaku Amin Tuhan. di dalamku, jadi bukti Sekarang kebesaran. kaum pria bersama dengan saya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Sekali lagi kaum pria bersama dengan saya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat di hidupku Tuhan. Sertai tiap langkahku, karena Tuhan ada bersamaku, ada di dalamku. Jadi mari kita sama-sama. Sekali lagi hidupku. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Firman-Mu mengajari kami, firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menasehati kami untuk kami tidak punya hati iri Tuhan. Tuhan,
tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami membuang roh iri hati itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Kami mau Tuhan selalu bersyukur kepada Engkau, berdamai dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu ini menjadi kekuatan kepada setiap kami. Firman-Mu menjadi jawaban kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang untuk para diakon yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada hati dalam hati kita, di dalam hidup kita, mungkin selama ini, seminggu ini, sebulan ini, bahkan mungkin kemarin, bahkan mungkin tadi, kita menyimpan semua tadi dosa-dosa yang sudah diungkapkan tadi. Kesombongan, keserakaan, iri hati, kemarahan. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau lakukan pemberesan dengan Tuhan. Kita mau minta ampun. Kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus. Sehingga waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, bukan menjadi kutuk. Kirabata kaya rama sikata kaya rabata kaya rabalabata kaya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami yang kami lakukan, baik itu kami sengaja maupun tidak, baik itu yang ada di dalam pikiran kami, ada di dalam pandangan kami, di dalam telinga kami, pendengaran kami, di dalam perkataan kami, di dalam sikap laku kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kuduskan dan tahirkan kami. Kami boleh layak di hadapan-Mu kembali kalau kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami hamba-hamba-Mu yang melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya oleh darah
siapa yang belum dapat osti atau anggur? Di samping ada. Semua sudah? Saudara bisa siapkan untuk dibuka.